Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya kita semua berada dalam keadaan baik, dan saya percaya yang bergumul terus dikuatkan Tuhan, yang bersukacita terus disempurnakan sukacitanya dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur berjumpa di dalam renungan harian pada hari ini Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca, mari satu dalam doa. Perintah-Mu adalah ajaran bagi kami untuk kami jalani, kami hadapi. Ketika kami mengikuti perintah Tuhan, maka hidup kami berjalan pada jalan yang benar, dan tentulah damai sejahtera-Mu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, biar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9. Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita diubah oleh Kristus. Saudara-saudara, banyak kejadian yang tidak disangka terjadi karena perbuatan Tuhan. Kita manusia sering kaget melihat perbuatan Allah. Mengapa kita kaget, saudara? Karena ukuran kita dalam melihat kejadian yang dilakukan Allah adalah ukuran kita manusia, bukan ukuran iman. Sehingga ketika kejadian itu terjadi, kita berkata, "Kok bisa terjadi seperti itu ya?" Saudara-saudara, banyak kali kita melihat atau kita mendengar tentang orang yang disebut kejam dan melakukan hal yang tidak baik. Namun, dengan berjalannya waktu, dia berubah. Ia menjadi orang bijaksana dan mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Nah, seperti itulah Rasul Paulus, saudara-saudara. Dahulu dia disebut Saulus. Dia orang Yahudi, lahir di Tarsus. Ia memiliki sifat keras, sombong, kejam. Lebih-lebih lagi, dia membenci orang Kristen. Dikatakan saudara-saudara bahwa Saulus ingin menghabisi nyawa pengikut Yesus. Hatinya begitu berkobar-kobar. Karena itu Saulus mengancam dan akan membunuh murid-murid Tuhan. Apa yang dilakukan Saulus untuk mewujudkan keinginannya itu? Saulus menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dari imam besar. Lalu dibawanya surat kuasa itu kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Dan bagi Saulus, ketika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut Tuhan, mengikut jalan Tuhan, maka ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Bayangkan betapa kejamnya Saulus ini. Akan tetapi saudara-saudara, dalam perjalanan ke Damsyik, muncul sinar dan kemudian suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ini suara yang luar biasa. Ternyata suara itu adalah suara Tuhan. Ketika Saulus mendengar suara itu, dia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Tuhan mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Setelah itu saudara-saudara, apa yang terjadi pada Saulus? Ternyata ia tidak dapat membuka matanya, ia buta, dia tidak dapat melihat apa-apa, dan dia menuju ke Damsyik. 3 hari lamanya dia tidak melihat, 3 hari 3 malam dia juga tidak makan, dia tidak minum. Saudara-saudara, di sini kelihatan mujizat pada Paulus atau Saulus, bahwa yang terjadi dalam dirinya adalah perkara besar, dan perkara itu berasal dari Tuhan Allah, di mana Tuhan memanggil Saulus untuk kemudian menjadi pemberita atau pekabar Injil. Ini karya Tuhan yang luar biasa. Saudara, jadi jelas tidak dapat kita mengerti atau memahami apa yang Tuhan buat dalam diri setiap orang, dalam diri kita. Kuasa Tuhan selalu terjadi dalam diri siapapun juga. Tidak ada yang terlupakan. Semua terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saulus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi contoh teladan bahwa ketika Saulus bertobat, maka seluruh hidupnya ia serahkan pada Tuhan. Ya, bagi kita sekalian saudara-saudara, bahwa ketika kita mengalami sebuah situasi yang berat atau sebuah kejutan dalam hidup kita, maka hendaknya kita belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita mengakui segala hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya, maka Dia akan bekerja dan Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Dan karena itu kita pun harus berserah diri kepadanya. Yakinlah saudara bahwa kita sebagai anak Tuhan pasti akan dituntun Tuhan untuk hidup lebih baik, berubah menuju kepada kebaikan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kasih-Mu besar
Dengan kasih-Mu Engkau menangkap kami, agar kami dapat hidup lebih baik. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Tuhan berkati semua saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Biar mereka teguh dan kuat menjalani kehidupan ini. Tuhan berkati para orang tua kami, semoga masa tua mereka dijalani dengan terus beria-ria dalam Kristus. Memberkati kami semua Tuhan, kehidupan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, rencana-rencana kami, apapun yang kami lakukan biarlah semuanya berjalan sesuai dengan maksud Tuhan. Tapi juga kami sadar, ada pula saudara-saudara kami dalam pergumulan, dalam duka, dalam berbagai macam beban hidup. Topang mereka untuk kuat menghadapi semua dalam kasih Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa kami, berikan hikmat bagi pemerintah, memerintah dengan adil. Engkau memberkati para pelayan-Mu, Engkau memberkati kebersamaan kami dalam kehidupan, biar kami selalu membangun keutuhan dalam cinta kasih Tuhan. Sayangi, lindungi kami selalu Tuhan, peliharakan kami, dan ampuni semua dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.